Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TKP tentang pelayanan publik. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Setiap tahun, wilayah Anda mengalami kekurangan listrik akibat jumlah penduduk yang terus meningkat. Sebagai wali kota, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengatasi masalah ini? Posisi kita sebagai wali kota, masalahnya adalah kekurangan listrik. Masalah kekurangan listrik berarti solusinya adalah nambah listrik. Langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengatasi masalah ini? A. Mendirikan posko darurat dengan generator untuk menyediakan listrik sementara bagi masyarakat yang terdampak. Di sini listrik sementara berarti solusi dalam jangka pendek, bukan dalam jangka panjang. Berarti bukan. B. Mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan dan menginisiasi program hemat energi untuk masyarakat. Kekurangan listrik, solusinya adalah nambah listrik. Mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan, dan ini ada tambahnya, dan menginisiasi program hemat energi untuk masyarakat. Ini adalah solusi. C. Meninjau wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi untuk memahami kebutuhan listrik secara spesifik. Bukan solusi ini. D. Mensosialisasikan pentingnya menghemat energi melalui kampanye politik dan media sosial. Ini juga kurang solutif. E. Memperbaiki jaringan listrik dan memastikan pemeliharaan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas distribusi. Kekurangan listrik bukan masalah distribusi. Ini masalah distribusi kalau yang E. Berarti untuk poin 5 jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 2. Anda adalah seorang pelayan publik di kantor imigrasi. Suatu hari Anda melihat rekan Anda meloloskan dokumen imigrasi seorang warga. Padahal dokumennya tidak lengkap. Setelah diselidiki ternyata ia adalah sepupu rekan tersebut. Sikap Anda, posisi kita adalah pelayan publik. Masalahnya adalah nepotisme teman kita. Sikap Anda apa? A. Mengingatkan rekannya secara pribadi tentang pentingnya mematuhi prosedur dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapapun. Di sini kejadiannya adalah sudah Anda melihat rekan Anda meloloskan, berarti sudah nepotisme. Ini bagus. B. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan untuk memastikan bahwa tindakan tidak sesuai prosedur ini ditindaklanjuti dengan tepat. Nah, langsung dilaporkan karena sudah nepotisme. Ini adalah solusi yang bagus. C. Mengamati terlebih dahulu apakah tindakan serupa terjadi lagi sebelum mengambil keputusan untuk melapor atau tidak. Sudah melakukan nepotisme, ini bukan solusi. D. Mengumpulkan bukti tambahan sebelum melaporkan tindakan tersebut agar memiliki dasar yang kuat. Sudah melakukan nepotisme, bukan solusi. E. Memaklumi kejadian tersebut karena tidak ingin terlibat konflik dengan rekan kerja. Ini bukan solusi pula. Maka poin 5 adalah yang B. Lanjut nomor 3. Anda adalah seorang kepala sekolah di sebuah wilayah yang sering menerima keluhan dari orang tua siswa terkait keterlambatan informasi tentang jadwal kegiatan sekolah, seperti ujian atau acara penting. Beberapa orang tua merasa kesulitan mendapatkan informasi tepat waktu. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk memastikan informasi kegiatan sekolah disampaikan dengan baik? Kita adalah kepala sekolah, berarti kita posisinya ya kepala sekolah. Masalahnya adalah orang tua yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan informasi tepat waktu. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai kepala sekolah berarti bisa melakukan kebijakan, membuat kebijakan yang sekiranya bisa manfaatnya itu bisa diterima oleh semua kalangan.
Kita sebagai kepala sekolah, semua kalangan di lingkup sekolah ya tentunya. A. Mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan orang tua siswa untuk memberikan informasi terbaru terkait jadwal kegiatan. Ini boleh. B. Membentuk tim komunikasi khusus yang bertugas menyampaikan informasi kepada orang tua melalui berbagai media. Ini solusi, malah lebih membuat tim berarti pekerjaannya itu khusus memberikan komunikasi. Ini malah bagus ini. Yang C. Melatih guru wali kelas agar lebih produktif memberikan informasi jadwal kepada orang tua siswa. Ini malah memberikan tambahan pekerjaan bagi wali kelas. Masih lebih bagus yang B. D. Memasang papan pengumuman tambahan di area sekolah agar informasi jadwal mudah diakses oleh orang tua. Kita ketahui orang tua ya jarang ke sekolah juga. Terus ini kayak terlihat pasif, tidak aktif. E. Mengirimkan surat pengumuman secara berkala melalui siswa untuk disampaikan kepada orang tua. Ini juga bagus. Mungkin ini sudah termasuk kepada membentuk tim komunikasi. Dan di B ini juga dicantumkan melalui berbagai media. Kalau ini surat. Jadi lebih lengkapan yang B. Jadi poin 5 adalah yang B. Lanjut nomor 4. Anda adalah seorang petugas. Anda adalah seorang petugas di sebuah kantor imigrasi. Suatu hari Anda melihat antrian panjang di loket pelayanan karena salah satu rekan kerja Anda tiba-tiba izin meninggalkan loket untuk keadaan darurat. Situasi ini membuat beberapa warga yang sedang mengantri terlihat mulai gelisah. Langkah terbaik yang Anda lakukan adalah kita sebagai petugas. Masalahnya rekan kita izin meninggalkan loket. Padahal loket loket sedang mengantri, beberapa warga mengantri ya. Berarti apa yang Anda lakukan? A. Segera menawarkan diri untuk membantu melayani warga di loket yang kosong agar antrian dapat berjalan lebih lancar. Ini adalah solusi karena di soal tidak menjelaskan bahwa kita sebagai petugas dan rekan kita itu sebagai sebagai pekerja lain, maksudnya di bidang lain, tidak dijelaskan. Di sini rekan kerja, tidak dijelaskan job desk-nya pekerjaannya itu berbeda. Jadi kita bisa menawarkan, ini solusi. B. Menginformasikan kepada warga bahwa akan ada sedikit keterlambatan karena keterbatasan petugas di loket. Ini bukan solusi. C. Meminta warga untuk bersabar sambil Anda berkoordinasi dengan atasan untuk mencari pengganti petugas loket. Ini juga bukan solusi. Memang solusi, tapi masih kurang solusinya seperti ini. D. Mengarahkan warga yang antri ke loket lain meskipun loket tersebut sudah cukup penuh. Ini juga kurang solusinya. Karena loket tersebut sudah cukup penuh juga. Ini bukan solusi lah. Menunggu petugas yang meninggalkan loket kembali sambil mengawasi situasi dari jauh. Ini juga bukan solusi. Kita pasif, tidak membantu, hanya mengawasi saja. Jadi poin 5 adalah yang kepada yang A. Segera menawarkan diri untuk membantu melayani warga di loket yang kosong agar antrian dapat berjalan lebih lancar. Lanjut nomor 5. Anda merupakan seorang petugas pelayanan dalam bidang pengurusan perekaman EKTP. Suatu hari datang kakek tua yang didampingi anaknya meminta melakukan perekaman EKTP tanpa harus mengantri, dan saat itu situasi ruang tunggu penuh dengan orang sehingga sesak dan panas. Sikap Anda adalah, posisi kita adalah seorang petugas. Ingat, seorang petugas. A. Meminta pertimbangan atasan Anda. Kita sebagai petugas. Ini kurang bagus ini, meminta pertimbangan atasan. B. Mendahulukan karena iba dengan si kakek. Ini melanggar SOP. Kita harus sebagai petugas harus bekerja sesuai SOP.
C. Memintanya mengambil antrian dan menunggu untuk dipanggil. Ini sesuai SOP. D. Memintanya memberi alasan untuk didahulukan sembari menjelaskan prosedur aturan yang berlaku. Nah, ini mengarah melanggar aturan ini. Menyarankannya untuk pulang dan datang esok hari dengan penjelasan bahwa kakek tak perlu didampingi anaknya. Ini bukan solusi. Jadi ini kita sebagai petugas sesuai SOP ya C untuk poin 5. Oke. Oke. 5 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini kita lolos PNS menjadi atau diangkat menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.